Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya nur. Ya, cahaya primordial, cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU nggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Ini urusannya beda. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibadahmu itu membawa manfaat maksimum. Ibadahmu akan sejati apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Untuk bisa ke sana, hatinya, jiwanya harus bersih. Sholatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya sholat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita? Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham, hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan. Tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap. Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka di antara syaratnya ibadah, biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Ghazali, kotorannya hati itu kayak satu titik kotor di kaca. Kalau masih awal-awal, segera kamu bersihkan, mudah. Tapi kalau kamu biarkan lama, apalagi terus ditambah kotoran lagi, tambah kotoran lagi, lama-lama gelap dan membersihkannya susah. Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang, karena kamu nggak pernah ngerti terang. Jadi yang jelek kelihatannya jadi bagus. Kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan. Sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus. Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap. Ya semakin mengerakkan membersihkannya tambah susah. Apalagi sama orang pinter. Orang pinter itu barang salah dia bisa muter-muter jadi benar. Sudah jelas-jelas ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV-nya, masih bisa bikin alasan biar benar. Itu jagonya akal. Menunjukkan canggihnya akal, tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu kalau salah dia akan bilang salah, kecuali dia sedang gelap. Kalau dia sedang gelap, ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk. Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang, tapi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan. Yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. Ilmu apa? Ya yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi. Cari ilmunya dulu, jangan ngawur.
Nanti membersihkan hati pakai paranormal. Membersihkan hati pakai apa? Ndak. Pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Tidak ada gunanya ilmunya numpuk, ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Hidupmu tidak naik-naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan. Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu. Tadi, menaklukkan dirimu. Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan, ya dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jadi ya wis kelihatan keliru. Tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang punya argumen semua, masuk akal semua. Itu akal. Kemarin waktu pilkada Jakarta, yang pro Ahok pakai akalnya juga, yang anti Ahok pakai akalnya juga. Itu akal. Maka akal itu tergantung dia dibawa kemana. Yang bisa menemukan yang sejati itu hati, kolbu. Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya. Karena dia tidak mencari keluar, tapi memantulkan yang di dalam. Hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih. Untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan, kemudian diamalkan. Untuk selanjutnya kuasai dirimu biar nggak dikuasai oleh egomu. Nah ini rumusnya. Ini kalau diceramahkan gampang. Enteng dong, cuma ngomong aja kan enak. Menjalankannya yang berat. Dan nggak usah dianggap saya ngomong kayak gini terus wah Pak Faiz berarti sudah gitu. Lambemu. Iya, yo kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wa nafsi. Iyo, ngandani diriku sendiri juga. Oke, yo kalau saya sudah bisa gini aku jadi wali, nggak mau ngaji di sini. Oke, terus kalau sudah jadi wali tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu Karl Marx, nggak mungkin lagi ketemu Nietzsche. Terus, nah. Godaannya sekarang. Ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia. Orang yang ilmunya level syariat itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak.
yang ruhania. Kalau orang setengah jalan sufi itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa merasa wis pointer. Nah itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku loh ilmu akhirat. Ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi, dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah. Membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya? Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri sama. Jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan. Sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum. Kok bisa ya aku sedermawan ini? Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan. Itu godaan. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek. Tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat, tak bacain sholawat aja polisinya nggak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang bener apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin gak ada hukuman, gak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi, paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah. Paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Uang orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah, nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara Pak. Makan gratis lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, nah, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak.
Kalau Allah belum ngasih hidayah, ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah, ya memang waktunya, Pak. Kok sampean nggak lulus-lulus, Mas? Sudah semester 14. Ayo, berarti takdirnya, Pak. Nah, itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pengen kamu nggak lulus-lulus. Seolah-olah Allah pengen kamu males sholat. Seolah-olah Allah pengen kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat, yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat. Sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, tidak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut.
Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia, maka wiridnya tinggal hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi.